Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 12, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini bersama dengan Bu Badriah kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Selamat belajar untuk semuanya dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Islam di Indonesia diyakini oleh sekitar 200 juta jiwa lebih dari total jumlah penduduknya. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia hingga bisa mencapai jumlah penganut yang begitu besar ternyata telah melalui sejarah yang sangat panjang. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui tahapan-tahapan yang menarik untuk kita ketahui. Dalam materi kali ini akan kita bahas bagaimana situasi dan kondisi Indonesia sebelum kedatangan Islam dan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12 yang pertama adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas dua hal, yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam dan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi Indonesia sebelum kedatangan Islam dapat kita lihat dari 5 hal, yaitu letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, sastra dan kesusastraan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra India dan Pasifik, dan terletak di antara dua pusat perdagangan internasional zaman dulu, yaitu antara India dan Cina. Dari segi keyakinan, masyarakat Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dari politik dan pemerintahan bersifat sentralisasi yang dikepalai oleh seorang raja. Segi perekonomian dan perindustrian yang mengalami perkembangan antara lain sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Dalam bidang sastra dan kesusastraan antara lain muncul kitab Bharatayuddha dan cerita para raton. Jalur masuknya Islam di Indonesia dapat dilihat dari 4 teori, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Menurut teori India, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibuktikan dengan kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan nisan yang ada di Gujarat. Pendukung teori ini antara lain Pitznapel, Mokwed, dan Senok Hargronje. Sedangkan menurut teori Arab, agama Islam masuk ke Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Adapun tokoh dari teori ini antara lain Buya Hamka, Uka Chandra Sasmita, Ahmad Hasmi, dan Asyumardi Azra. Berdasarkan teori Persia, agama Islam berasal dari Persia atau sekarang negara Iran, masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Hal ini diperkuat dengan adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia, yaitu peringatan 10 Muharram dengan upacara tabut di Sumatera. Tokoh dari teori ini antara lain Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori ini, agama Islam berasal dari para perantau Cina yang datang pada abad ke-9 Masehi. Ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Fatah merupakan keturunan Cina. Tokoh yang setuju dengan teori ini adalah Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Mulyana. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat kita simpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dan berkembang pada abad ke-13 yang dibuktikan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.